Saya menolak keras kalau vonis Pak Sambo adalah hukuman mati. Karena apa? Amrozi dan lain-lain pun tidak semua yang dihukum mati. Sahabat polisi nggak terima kalau Ferdy Sambo dihukum mati karena nggak seperti teroris. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau bahas apa nih? Bukan kasus, update kasus dari Brigadir J ya. Mungkin Let's Go mau bahas besok. Tapi ini yang sangat menggelitik hati nurani Let's Go. Bagi para teman-teman pasti udah tahu ya, yang rame banget di TikTok. Nah, ada salah satu, ini Let's Go kurang tahu ini dia anggota sahabat polisi atau bagian dari sahabat polisi. Jadi cewek ini nih nggak terima kalau Ferdy Sambo itu hukumannya adalah hukuman mati karena dia bukan teroris gitu. Kok bisa kayak gini? Let's Go kita bahas. Jadi yang kita tahu ya bahwa anak-anak ini kemarin, bagi yang belum nonton, tonton aja video Let's Go yang ini. Nah, itu tuh dikritik tuh sama Tengku Zanzabella. Wah, ini gadis cantik ini, masih gadis apa enggak? Udah bersuami ya ini. Jadi cewek cantik ini, ladies ini, itu mengomentari Mbak Najwa Shihab. Dia bilangnya bahwa nggak semua polisi kayak gitu. Kamu tuh harus minta maaf sama polisi ya. Karena saya sahabatnya, saya sahabat polisi. Pengen kamu minta maaf sama polisi karena kamu nggak sebutin nama oknum gitu. Nah, nggak cuman itu. Bahwa ada potongan tayangan video di TikTok. Let's Go dapetin ini dari TikTok. Saya menolak keras kalau vonis Pak Sambo adalah hukuman mati. Karena apa? Amrozi dan lain-lain pun tidak semua yang dihukum mati. Ya, padahal membunuh sekian banyak orang. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Pak FS ini kita tahu sendiri. Bahwa dia nggak terima kalau Ferdy Sambo ini bakal dihukum mati. Karena apa? Karena Ferdy Sambo ini nggak teroris. Para teroris seperti Ali Imron, Amrozi, dan lain-lainnya itu nggak dihukum mati. Kenapa Sambo dihukum mati? Kalau mau cari tayangan fullnya, cari sendiri ya. Karena Let's Go udah punya di TikTok cuman tayangan video ininya. Jadi, menurut Let's Go, mungkin kalau tayangan fullnya mungkin seperti ini yang banyak bunuh orang aja, teroris aja, itu kenapa nggak dihukum mati? Kenapa Pak Ferdy Sambo itu harus dihukum mati gitu? Nah, menurut Let's Go ini bukannya Ferdy Sambo harus diringankan hukumannya, malah yang teroris ini harus diberatkan hukumannya. Loh, gimana sih nih? Ini adalah salah satu, ini aja menurut Let's Go salah satu kritik ya. Secara nggak langsung Mbak Zanzabella ini mengkritik adanya undang-undang bahwa harusnya teroris yang sudah sekian banyak membuat nyawa melayang gitu ya, entah dari golongan apapun, suku apapun, agama apapun, yang pasti banyak membuat nyawa melayang itu harusnya dihukum mati. Tapi apakah hukuman mati ini terlalu indah didapatkan bagi para teroris ini gitu? Karena tapi menurut Let's Go dengan hubungannya Sambo ini, karena Let's Go yakin para teroris ini tidak punya kekuasaan dan uang sebanyak Sambo gitu loh. Jadi kalau para teroris ini dihukum seumur hidup di penjara, dia memang bakal merasakan kehidupan penjara seumur hidup. Tapi kalau Sambo yang hartanya 900M diisukan, kalau tidak dihukum mati, 900M-nya ini, bisa sewa hotel. Di dalam penjara itu dia tidak akan merasakan kehidupan penjara, dia akan merasakan kehidupan hotel ataupun fasilitas-fasilitas banyak yang dia rasakan gitu. Contoh, dia punya uang banyak, terus dia punya kenalan-kenalan jenderal-jenderal polisi banyak, dia punya anak buah banyak. Ya kali yang didapatkan oleh para teroris ini itu sama dengan Sambo, dan enggak, karena ini seharusnya itu yang menjadi kekhawatiran bagi beberapa orang, terutama Let's Go ya. Let's Go mikirnya ini dia nggak bakal ngerasain penjara seperti para tahanan lainnya nih. Para tahanan lainnya makan nasi cadong, nasi aking gitu ya, dia tetap makan steak gitu dengan kemampuan finansial yang dia miliki. Para tahanan nih satu sel itu ada 20 orang ya, dia satu sel itu sendiri kayak di Sukamiskin, Setia Novanto, ini para koruptor yang duitnya banyak ini satu sel kan satu sendiri gitu, ada kamar mandi duduk, toilet duduk, ada TV dan lain-lain. Nah, ini nggak menjamin karena dia akan menderita ataupun dia akan tobat dari apa yang pernah dia lakukan. Nah, itu tuh. Gua mau bilang ya sama kalian netizen yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Nah, dari tayangan ini kalian udah lihat nggak? Dia bilang, kalian tuh bego. Kalau yang bunuh tuh siapa, yang diteriakin siapa? Nah, ini Let's Go setuju ya. Sebenarnya Let's Go kurang setuju kalau ada beberapa orang itu
ngomongin ke polisi itu Sambo itu kan malah ngejek gitu ya, walaupun memang mereka tidak melakukan apapun, itu tidak tahu menau gitu. Dia bilang orang-orang bego. Apakah termasuk dirinya? Kenapa Lesko bilang kayak gitu? Nah, seperti ini contohnya, Mbak Nana itu menyindir oknum polisi. Yang marah siapa? Yang marah dia. Dia adalah siapa? Dia polisi bukan, tapi sahabatan. Tapi sahabatnya polisi, sahabat polisi. Nah, ini kan sama ya, sama kamu dengan orang-orang yang teriakin polisi-polisi ini Sambo gitu. Nana ini, Najwa ini, itu mengkritisi oknum polisi. Yang marah malah bukan polisi, tapi sahabat polisi. Dia marahnya ke Nana gitu. Nah kan sama ya. Kalau Let's Go, nah sama juga Let's Go ya. Dia ngomongin Nana, Let's Go ngomongin dia. Wah, Let's Go juga sama juga nih. Semua orang kayak sama. Nah ini Let's Go nggak tahu solusinya apa ya, karena dia Mbak Nana ini ngomongin oknum polisi, dia ngomongin Nana, ya Let's Go ngomongin dia. Let's Go sama berarti sama dia. Mbak Bella ini juga mengkritisi Najwa Shihab gitu. Next time kalau kamu ngomong itu tuh langsung ke orangnya, ke oknumnya gitu. Pakai kata oknum itu saya kan tersindir gitu. Nah sama juga Let's Go mungkin di video ini terlihat seperti membela Mbak Nana itu, padahal Let's Go sama aja kayak dia. Kita tidak munafik ya. Dia juga melakukan hal yang sama, kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin nanti ada juga konten kreator lain yang nyinggung Let's Go nih, so tau lu gosip aja lu, cowok apa cewek lu. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Sama seperti tayangan video yang ini, dia bilang bahwa kalau negeri ini nggak ada polisi gimana? Padahal yang seluruh orang itu tuh nyarinya polisi. Tawuran memberhentikan tuh polisi. Nah, kalau di negara ini nggak ada polisi, ya nggak apa-apa menurut Let's Go. Adanya polis. Di negara lain juga nggak ada polisi, dia apa? Polis atau polisia itu di Italia. Karena yang dipermasalahkan di sini bukan percuma ada polisi, percuma lapor polisi, percuma kita meminta keadilan sama polisi kalau polisinya aja itu nggak tahu cara untuk menangani yang kuat alias yang kaya sama yang miskin alias yang lemah gitu. Kok oknumnya banyak banget nih gitu. Nah, oknumnya banyak dan berani speak up. Sedangkan Let's Go tahu banyak polisi yang baik itu tapi diam-diam baik gitu. Karena dia mungkin orang baik ya, jadi diam-diam baik. Polisi baik adalah yang diam-diam baik. Nah, dan sekali lagi Mbak Nana ini cuma nyindir orang atau nyindir oknum-oknum. Tapi yang banyak kesindir malah katanya yang bukan oknum. Nah, ini aneh sih menurut Let's Go ya. Tapi Let's Go juga menyindir Mbak Bella tadi ya. Let's Go sama juga ya. Kayaknya video ini nggak ada manfaatnya deh. Ini lingkaran roda berputar aja. Satu sarkas ke siapa? Najwa sarkas polisi, Bella sarkas Najwa, Let's Go sarkas Bella. Komentar Let's Go juga sarkas Let's Go gitu. Ini roda yang tidak ada solusinya. Kalau kita berpikir ya udah jangan ngurusin orang, urus aja hidup masing-masing ya. Kalau ada pembunuhan kayak Sambo nggak diurusin ya nggak ada yang bakal tertangkap ya. Makanya polisi itu mungkin itu ya. Mungkin kepolisian ini polisi oknum. Mungkin kenapa dia nggak mau ngurusin urusan para si miskin atau para masyarakat ekonomi lemah, karena mungkin berpihak pada satu itu. Ya kamu urusin hidupmu sendiri, saya urusin hidup saya. Kamu laporan ke saya, emang saya harus ngurusin hidup kamu? Saya ini cuma kerja di polisi, Pak. Kalau ada apa-apa sama kamu, tindakan kriminal, ya itu urusan kamu lah. Nggak enak lah saya mencampuri urusan kehidupan kamu. Apalagi kamu lagi susah kan, lagi habis kemalingan kan. Saya nggak enak untuk mencampuri urusan kamu. Saya urus hidup saya, kamu urus hidup kamu sendiri. Jangan kayak gitu ya polisi oknum. Makanya banyak orang yang melapor ke polisi yang nggak diurusin. Karena polisi itu memegang teguh prinsip uruslah hidupmu sendiri, uruslah hidupanmu sendiri, jangan ngurusin hidup orang lain. Seperti saya nih, saya adalah polisi. Walaupun saya polisi, tapi saya nggak ikut campur urusan kamu loh. Jangan kayak gitu ya. Masih berani kamu komen di bawah bilang Let's Go, jangan urusin urusan orang lain. Urusin aja hidup kamu sendiri, udah bener apa belum? Nah, mungkin oknum itu ngerasa dirinya belum benar gitu. Jadi dia nggak mau ngurusin hidup orang lain, dia urus hidup dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah tentang kasus ini dan tentang solusi ya. Karena Let's Go nggak nemu nih POV solusi untuk kasus kayak gini. Nggak sih kasus ya, kayak pandangan kayak gini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.